Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, orang yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus guys, artinya orang yang sedang kamu kepoin ya, yang zodiaknya Taurus. Kamu mah zodiaknya bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang Pisces, artinya orang yang sedang kamu intip energinya seorang Pisces, sementara zodiak kamu bisa apa saja. Oke. Kalau kamu pengen melihat energimu sendiri, silahkan mundur ke readingan yang aku upload di setiap hari Minggu guys. Judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Sementara readingan kepo 1 menit ini khusus untuk melihat energi orang lain. Oke. Aku akan menyarankan untuk mengintipin orang itu dimulai dari moonnya dulu guys, karena itu adalah rahasia yang dia rahasiakan darimu dan yang dirahasiakan dari dia, anything about shadow. Oke. Kemudian dilanjutkan ke rising atau ascendant, itu adalah kamuflase. Apa yang terlihat di risingnya yang dari kartu ini nanti dia akan tunjukkan yang berbeda, yang sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari, atau yang disebut dengan topeng ya. Jadi kalau rising atau ascendant itu adalah topeng manusia. Dan yang terakhir adalah sun. Sun itu apa yang ada, itu yang ditunjukkan, apa adanya, reality. Oke. Jadi untuk melihat keadaan seseorang secara general guys, selama 7 hari ke depan, sangat disarankan kamu melihat ketiga zodiak sekaligus ya, dari Sun, Moon, Rising, Venusnya, Sun, Moon, Risingnya. Karena bisa jadi Sun, Moon, Rising dia itu di 3 zodiak yang berbeda. Sementara kalau kalian mau fokus ke romance, pastikan dulu ini orang maskulin atau feminim guys dominannya. Kalau dia dominan maskulin, lihatlah Marsnya. Kalau dia dominan feminim, lihatlah Venusnya. Oke. Jadi kalau misalnya Sun, Moon, Rising, Venus, dan Marsnya berbeda guys, kalian perlu melihat 5 zodiak sekaligus. Itu makanya guys, kepo itu guys kurang baik. Oke. Aku bicara dengan banyak kepoers sekaligus ya, jadi nggak semua kepoers akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dia mau santai aja guys, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan mereka. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it but never force it ya. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kita akan pakai 2 deck yang berbeda. Masing-masing deck punya elemennya secara bergantian, maksudnya ganti deck, ganti elemen. Oke. Dan kerjasama kamu sangat diperlukan sekali guys untuk memfokuskan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu. Karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi supaya aku bisa jelaskan arti kartu yang keluar dengan sebaik-baiknya ya. Are you ready? Let's do it. Aku tak minum dulu. Oke, yang pertama kita mulai dari Earth sign, ada Taurus. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kok kayak ada yang lain ya guys? Halo Taurus, ada yang kepo sama kamu Taurus, bolehkah? Ya, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Major Arcana is coming, guys. This is transformation. It's like aku kayak ngelihat ada kereta guys. Kan kereta tuh berhenti di stasiun ya. KRL deh, KRL. Jadi dia dari stasiun katakanlah Universitas Indonesia lanjut ke Tanjung Barat. Habis UI Tanjung Barat ya. Nah, jadi berangkat dari UI berangkat. Jadi kayak teng jeg keretanya berangkat. Something like that about the Taurian aku lihat di sini. Jadi the death in general adalah transformation, perubahan ya, dan yang aku lihat kayak begitu guys. Taurus yang sedang kalian fokuskan ini, yang sedang kalian kepoin ini kayak melanjutkan perjalanan. I don't know what kind of traveling or journey is this, and the death is Major Arcana. Jadi kereta itu digerakkan. Mungkin dia want to stay begitu, kayak masih tetap mau di stasiun tersebut, tapi mau nggak mau dia nggak boleh berlama-lama di stasiun tersebut dan bergerak. 1 minggu ke depan ada pergerakan ini secara umum untuk Taurus yang sedang kalian kepoin ya, terutama jika kalian adalah seorang Scorpio ya, karena ini kartunya Scorpio. Oke. The Death is transformation, a very good transformation. Jadi pergerakan kereta ini kayak menuju tempat yang lebih baik, menuju situasi yang lebih baik, kayak begitu. Very big massive transformation about Taurian yang sedang kalian kepoin, oke? Kita segera teruskan untuk arisan yang kedua, ada Virgo guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Virgo. The World. Nice. Ketika The World datang full cycle, siklus selesai ya. Jadi siklus lama selesai, siklus baru akan segera dimulai dalam hidup Virgo yang sedang kalian kepoin ini guys. Any zodiac sign could be here, karena The World tidak merepresentasikan zodiak apapun, tapi ada yang selesai dalam hidup Virgo ini. Entahlah itu masa sulit selesai berakhir guys, atau misalnya kebingungan akan berakhir, atau suatu tantangan challenge yang berat sekali dalam hidupnya selesai begitu, atau bisa jadi juga akan sampai pada keputusan tertentu dalam hidup mereka. Mereka itu akhirnya bisa memutuskan sesuatu, mereka memahami sesuatu, ending of karmic payment, that's the world. Kayak ada yang lunas ya, karena the world ini adalah dari 0 kembali ke 0 begitu. Jadi kalau misalnya ada cicilan 12 bulan, maka ketika the world datang sudah sampai ke cicilan ke-12 begitu juga ya. Atau mungkin mereka akan selesai dari hutang guys, atau bisa jadi mungkin cicilan aset KPR, kredit pemilikan kendaraan bermotor itu selesai juga di 1 minggu ke depan. Jadi kayak lega sekali. Virgo ini akan merasa lega sekali di 1 minggu ke depan karena ada yang selesai. Ada siklus yang berakhir, kurang lebih seperti itu. Dan this is Major Arcana guys, divinely guided. Jadi kalau tak campur tangan semesta dalam hidup manusia, pasti tujuannya baik untuk manusia ya. Oke. Kita akan teruskan untuk arisan yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Three of Pentacles. Terutama jika kamu adalah Earth sign yang lagi kepo sama Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, kepo sama Capricorn. The Three of Pentacles adalah working hard guys, dan individualis, kerja sendiri,
tidak peduli sama orang lain, ya, mind your own business. Dan the Three of Pentacles juga identik dengan lembur. Jadi kalau kamu pengen tahu tentang keadaan pekerjaan dia pekerjaannya dia akan banyak lembur guys sepanjang 1 minggu ke depan. Kayak banyak tugas yang harus dibereskan, deadline di mana-mana begitu. Tidak harus tentang pekerjaannya, tapi yang jelas lagi pengen sendiri, pengen sibuk sendiri, banyak kesibukan yang harus dilakukan dan sendirian. Dan orang-orang dalam masa the Three of Pentacles itu biasanya kan jauh lebih cuek guys dibandingkan yang tidak di Three of Pentacles begitu. Kesannya egois tapi bukan egois. Karena kalau kita only mind our own business itu bukan egois guys. Kalau kita nggak izinkan orang untuk ikut campur dalam urusan kita itu namanya bukan egois. Kalau kita nggak mau ikut campur dalam urusan orang itu bukan egois ya, it's just individualist. Oke. The Three of Pentacles datang di sini. Capricorn lebih senang sendirian 1 minggu ke depan ya. Nggak suka companionship, tidak suka ada orang di dekatnya, tidak suka ada orang yang kayak interfere with their life, just be by themselves kayak begitu, nggak pengen diganggu siapapun ya. Oke, kita lanjutkan untuk elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari Aries dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Halo Aries, ada yang kepo sama kamu guys. Ada Ace of Cups, pulling back the energy back to themselves guys, pulling back the energy to themselves. Kayak Ace of Cups itu adalah orang yang bisa jadi menikmati kesendirian juga, kayak nggak pengen diganggu oleh orang lain, atau ngerasa kayak jauh lebih tenang, jauh lebih anteng, damai sendirian, kurang lebih begitu. This is abundance ya, berkelimpahan, self love, self care. Terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, atau Pisces yang lagi kepo sama Aries. Aku rasa Aries berusaha untuk tidak masuk ke dalam hidupmu lagi atau ikut campur dalam hidupmu guys, kayak menarik diri dari hidupmu, dan itu membuat mereka jauh merasa lebih tenang, lebih anteng, lebih damai. Yep. Kayak Aries done with you. Aries merasa enough with you, udah cukup, nggak lagi deh kayak gitu guys ya. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, ada kartu The Six of Pentacles, terutama jika kamu adalah Taurus, Virgo, Capricorn yang lagi kepo sama Leo guys. The Six of Pentacles adalah generous, baik hati, giving, memberi. Dan aku rasa kalian yang sedang kepo sama si Leo ini, Leonya lagi baik hati guys kayak begitu, atau lagi nggak pedulian tentang siapa, bagaimana, but just in a giving situation, is like in a giving energy, open to give ya. Orang yang baik hati. The Six of Pentacles ini one-sided situation. So kayak dari sisi kamunya kelihatannya you don't know what to offer with this Leo guys. Kayak sebagai gantinya gue nggak tahu harus bagaimana. Kamu mungkin kayak segan atau sungkan terhadap si Leo ini guys begitu. Tapi Leo ini kayak lempeng-lempeng aja. Terutama jika kamu lagi mau minta bantuan Leo gitu, tapi kamu nggak tahu gimana cara membalasnya guys. Leonya kayak udahlah nggak usah dipikirin kayak gitu guys. Lagi momen baik hati banget ini, atau lagi generous ya, bermurah hati Leonya. Banyak yang bisa diberikan oleh si Leo padamu katanya. You never think about that before, it's out of your expectation. Tapi kamu harus coba guys, karena Six of Pentacles main Arcana, kamu harus bisa bikin si Leo ini giving for you. Dan kalau dia memberi, dia tuh nggak kayak banyak-banyak mikir, nggak mempertimbangkan terlalu mendalam dalam urusan memberi, karena memang lagi mampu untuk memberi kayak begitu. Orang yang lagi kepo sama Leo ini kayak
pengen tahu Leo-nya ini bisa ngasih nggak ya gitu, entah ngasih apa lah itu ya guys. Bisa guys, don't worry about that ya. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Segi, ada yang kepo sama kamu Segi. Ya, in general Sagittarius kecewa berat katanya guys, terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio atau Pisces yang pengen cari tahu tentang Sagittarius di 1 minggu ke depan. Sagittariusnya kecewa banget sama kamu katanya, dan kayak jerah guys, kapok, nggak mau lagi. Nggak ngerti apa ini maksudnya. Ada Death of Cups datang di bawah, dan ini adalah Depart ya. Dan The Five of Cups kartu yang nembak, dan ini adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kayak ilfeel banget dia sama kamu guys. Sagittariusnya ilfeel banget sama kamu. Penyebabnya adalah tentu sesuatu yang kamu lakukan ya, atau ada yang dia lakukan dan kemudian dia nggak nyangka kalau responmu akan seperti itu. 1 minggu ke depan ini Sagittarius yang sedang kalian kepoin ini guys memutuskan atau memilih untuk menjauhi kalian karena kekecewaannya tersebut ya. Mati rasa guys, benar-benar mati rasa sama kamu atau ilfeel gitu deh ya. Oke, mari kita pindah deck karena kita akan ganti elemen. Elemen berikutnya adalah air sign ya. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin. Libra. Ada Hangman juga datang guys. Siapa tadi yang dapat Hangman ya? Siapa tadi yang dapat Hangman? Lupa. Gak penting juga siapa yang dapat Hangman. Ketika Hangman sudah datang, maka ada yang tertunda sementara waktu dalam hidupnya si Libra ini. Dan aku rasa ini ada kaitannya dengan kamu guys. Kamu kayak sedang menunggu si Libra melakukan sesuatu padamu, atau menunggu si Libra mengajak kamu bicara, menunggu si Libra bertindak terkait dengan kamu begitu guys. Tapi tidak bisa terjadi di di 1 minggu ke depan. Tidak bisa terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Kamu berharap ini terjadi di 7 hari ke depan gitu, tapi tidak bisa terjadi guys, karena Libranya lagi kena Hangman. Dan Hangman ini di luar kendali si Libra, jadi nggak ada gunanya menyalahkan si Libra ya. Libranya lelet, kamu bilang begitu mungkin. No. It's not about that. Libranya emang nggak lelet. Karena Hangman ini di luar kendalinya ya. Setelah Hangman ini nanti selesai, baru ada kesempatan untuk terwujud. Because you are waiting for something. Tapi itu masih terlalu jauh guys ke depan. Intinya yang kamu tunggu dari si Libra ini tidak akan bisa kamu lihat, atau tidak akan bisa kamu rasakan atau kamu dapatkan guys di 7 hari ke depan, karena ada Hangman di sini ya. Yuk kita lanjutkan untuk Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Amin, amin, amin. Kita tidak akan ambil ini. Datangnya 2. Ya, The Seven of Swords, terutama jika kamu adalah sesama air sign guys, Libra, Gemini atau Aquarius.
Gemini is like want to steal something from you, kayak mau maling deh guys, mencuri sesuatu darimu, menipumu. Gemini kurang-kurang jujur aku lihat guys di 1 minggu ke depan, jadi jangan terlalu gampang mempercayainya ya. I will do everything to get what I want, karena akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan begitu guys. Kemungkinan besar akan berbohong supaya dia tidak salah guys, atau tidak kamu tuduh salah begitu, atau kemungkinan besar dia akan mengambil sesuatu darimu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan atau mewujudkan yang dia inginkan. Seven of Swords adalah energi manipulatif ya. Jadi Gemini yang sedang kalian kepoin ini guys akan sangat manipulatif sekali di 7 hari ke depan. Jangan begitu saja percaya kepada dia. Oke, banyak bohongnya, kurang lebih begitu deh ya. Oke, mari kita teruskan untuk air sign yang ketiga. Ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Temperance. 1 minggu ke depan anteng, aman, tenang gitu deh untuk si Aquarius. Terutama jika kamu adalah Sagittarius yang kepo sama Aquarius ya. Karena Temperance datang, dan Temperance ini sering membuat tujuannya datang itu untuk membuat manusia tenang dalam menghadapi masalah hidupnya. Begitulah guys ya. Kayak paracetamol atau obat anti nyeri, pereda nyeri begitu. Tapi bukan berarti masalahnya selesai ketika Temperance datang, tapi keadaan lebih tenang, kurang lebih begitu. Mereka kan terlihat jauh lebih percaya diri, itu yang terasa saat ini paling kuat. Kayak udah berani keluar rumah, berani tampil guys. Jadi setelah sekian lama mungkin gak upload status di sosial media, 1 minggu ke depan kalian akan lihat mereka ini upload status di sosial media. Mungkin lagi jalan-jalan atau lagi having fun guys. Tapi it's because of Temperance ya. Kalau kamu itu langsung bisa ingat bahwa dia mah ada banyak masalah ini, lama dia udah 3 minggu nggak kelihatan ini gitu, misalnya update status di sosial media udah muncul lagi, apa jangan-jangan masalahnya udah selesai ya. Nah kalau Temperance datang, masalah itu belum selesai, tapi dia lagi anteng gitu ya guys, lagi tenang ya, dan kemudian try to enjoy the life, walaupun sebenarnya keadaan masih tetap seperti yang dulu. Belum ada perubahannya. Oke, selesai sudah untuk air sign. Mari kita lanjutkan ke elemen berikutnya. Pindah deck dulu. Ada water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancerian. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Hai Cancer, ada yang kepo sama kamu guys. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ya, terutama jika kamu yang kepo sama Cancer adalah Taurus, Virgo, atau Capricorn. The Nine of Pentacles artinya sedang tidak ingin diganggu guys, gitu deh ya. Kayak ada kelegaan di sini dalam hidup si Cancer 1 minggu ke depan. Gitu guys, kayak baru selesai perang, baru menyelesaikan sebuah tugas guys. Kayak ada masalah yang baru clear aja begitu, dan kemudian tolong jangan ganggu gua dulu ya. Gua lagi mau menikmati masa-masa tenang ini, gua masih mau istirahat, gua masih mau tenang. Jadi lu jangan ganggu dulu gitu. Dan siapapun kamu yang sedang menonton atau kepo sama si Cancer ini, berarti kamu adalah pengganggu guys menurut dia. Jadi 1 minggu ke depan sebaiknya jangan ganggu Cancer dulu. Nine of Pentacles ya, terutama jika ini dalam hal finansial, aku rasa dalam hal finansial. Yuk kita teruskan untuk water sign yang kedua. Ada Scorpio. Scorpio sudah datang. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Aduh.
Ya, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, guys. Ada kartu The Five of Swords datang di sini, dan ini adalah degil, keras kepala, ya, kayak udah tahu salah masih dilakukan. Terutama jika kamu adalah Libra, Gemini, dan Aquarius. Kamu lagi kesel banget ngeliat si Scorpio ini, kok bisa-bisanya ada orang kayak gitu ya, Rey? Ya mau gimana, guys, namanya juga orang, oke? Dan orang di luar kendalimu gitu. Memang kelihatan banget si Scorpio ini degil banget, guys, kayak kamu ngerasa barangkali dia nggak tahu ya kalau dia salah gitu. Nggak, dia tahu, guys. Kalau The Five of Swords itu orangnya tahu dia salah, tapi memang tetap nggak mau ngakui kesalahannya. Kayak tetap berjuang di kesalahannya, kayak mempertahankan prinsipnya yang salah, nggak mau mengakui kesalahannya, tidak mau membetulkan kesalahannya. But don't worry, guys, dia nggak akan bisa berlama-lama seperti ini tentunya ya. Tapi 7 hari ke depan kamu kan kesel banget melihat si Scorpio ini. Jadi pulling back your energy may be important for you, guys. Karena orang tadi di luar kendalimu, kalau dia itu nyebelin, guys, dan nggak mau bikin perubahan gitu. Ya satu-satunya yang berubah harusnya kamu, guys. Hanya kamu yang bisa berubah, artinya dengan tidak berurusan dulu dengan si Scorpio ini di masa kedegilannya ini. Inilah, guys, yang nggak bisa dikalahin, guys. Lu mau ngomong apapun dia nggak akan mau dengar ya. Lu mau bilang yang sebenar-benarnya apapun, dia tidak akan pernah mau mengakui kebenaran tersebut. That's the Five of Swords energy. Oke, mari kita teruskan untuk water sign yang terakhir. Ada Bapak Ibu Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces dan sebutkan namanya di dalam hatimu sekali saja, guys. Halo. Oke, terutama jika kamu adalah Libra, Gemini, dan Aquarius yang lagi kepo sama Pisces, listen up, guys. Pisces merasa kayak udah nggak mau berjuang lagi gitu deh, guys. The Six of Swords ini adalah menyerah. Pisces menyerah, dan sikap keputusan menyerahnya ini berkaitan dengan kamu. Walking away, quit, keluar dari medan pertempuran. That's the Six of Swords ya. Karena kehabisan amunisi, habis tenaga, guys, kehabisan strategi, nggak tahu harus berbuat apapun lagi, dan kemudian ya mengakui kekalahan lalu pergi. Jadi Pisces ini sebenarnya mengakui kekalahan terhadapmu, terlepas dari in a good way or a bad way. Tapi the Six of Swords adalah tindakan orang waras, guys, kalau di tarot ya. Jadi kayak kalau udah berkali-kali berjuang dan perjuangan itu tidak menunjukkan hasil, sampai semuanya sudah habis-habisan, ujungnya menyerah, tidak berjuang lagi, dan itu masuk dalam kategori waras atau sanity ya. Jadi sebenarnya si Pisces ini sedang mempraktikkan kewarasannya, kurang lebih begitu. Dan dia melakukan ini bukan dalam keadaan senang, guys, tapi mau nggak mau harus menerima kenyataan. That's the Six of Swords energy. Oke. Dan kamu kayaknya segitu aja. Kamu balasannya kayak segitu aja, oke? Ya, level kekuatan orang berbeda-beda, guys. Ya, jangan disamaratain, oke? Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah, guys.